Roll Action. and action. Halo, gua Kenly. Gua owner dari Koma Studio, sebuah lokal brand yang bergerak di fashion sport. Di Koma Studio itu dibikin sekitar tahun 2022. Waktu itu emang gue lagi seneng banget di olahraga sepeda dan lari. Gue pengen tampil beda lah dari teman-teman gue. Akhirnya gue bikin desain jersey sendiri. Terus setelah gue pakai, banyak teman-teman ternyata yang suka. Nah akhirnya gue coba bikin limited lah pada saat itu. Responnya bagus. Akhirnya gue kepikiran kayaknya waktunya gue kembangin secara serius gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sih berjalan sih dengan antusias yang bagus. Kalau target audience brand Koma Studio sendiri sebenarnya yang pasti gue kan mengerucut ke olahraga endurance sport ya. Jadi gue pengen audience gue itu di pesepeda dan pelari. Nah makanya secara bahannya gue bikin senyaman mungkin. Nah terus untuk desainnya sendiri, gue pengen bikin desainnya tuh yang beda dari yang lain gitu. Jadi gue bawa movementnya si t-shirt, tapi gue bawa ke dry fit gitu. Jadi orang pakai tetap apa ya, nggak kelihatan terlalu olahraga banget, tapi di satu sisi dia bisa mengekspresikan gayanya dia deh dengan gaya t-shirt, tapi ternyata secara materialnya itu dry fit yang bisa bikin buat dipakai buat olahraga. Kalau untuk brand Koma sendiri itu sebenarnya kuat banget di storytellingnya, karena gue bikin desain itu berdasarkan experience apa yang gue dapat ya, karena gue sendiri doing cycling dan running. Jadi semua experience yang gue dapat biasanya gue bikin cerita tuh untuk jadi satu desain. Dan kenapa gue bikin kayak gitu? Karena menurut gue secara emosionalnya itu bisa deket ke audience gitu. Jadi karena gue pelari juga, karena gue cycling juga, gue bisa delivery message ke audience gue, dan secara desainnya itu akan terasa dekat menurut gue karena gue melakukan apa yang mereka lakukan juga. Ya itu sih, kalau dari storytelling itu akhirnya bisa relate ke audience karena secara desainnya itu nggak sembarangan gitu, karena gue bener-bener ngambil dari experience gue lari. Misalkan kayak contohnya kata-kata grateful pace, terus ada running hike, karena ya emang yang dirasain setelah lari itu kesenangan yang apa ya, kesenangan itu hampir kayak narkoba lah gitu. Akhirnya gue bikin secara desainnya namanya runners hike kayak gitu. Nah itu menurut gue deket banget sama para pelari, dan sampai saat ini yang desain runner hike itu jadi salah satu penjualan tertinggi sampai sekarang, dan masih ada yang beli. Secara emosional deket sama si pelari atau si pesepeda kayak gitu. Kalau gue pribadi itu lebih pengen menyampaikan pesan tuh, kalau lo olahraga itu nggak perlu banyak yang harus dipikirkan gitu. Lo mulai aja dulu, karena dengan lo mulai nanti akhirnya lo bisa apa ya namanya, ngebentuk pola latihan lo sendiri gitu. Karena kalau lo nunggu temen terus kayaknya menurut lo outfit gua nggak keren, ya itu nggak bakal bisa jalan sih gitu. Dan semua orang itu bisa mulai olahraga dengan brand gue ini. Lo bisa tampil keren dengan outfit lo yang oke, tapi dengan harga yang terjangkau kayak gitu, yang bikin lo makin pede buat olahraga. Storytelling suatu brand tuh menurut gue kayak lo menyampaikan apa yang brand lo pengen sampaikan gitu. Karena kalau dengan lo nggak menyampaikan storytelling itu, orang nggak bakal tahu tuh brand lo tuh visi dan misinya apa, lo pengen tuh audiensnya kayak gimana. Nah dengan lo bercerita di sosial media, lo bisa lo bisa menyampaikan lah apa yang lo pengen sampaikan di brand lo gitu. Karena ini bisa jadi spotlight juga menurut gue. Kan audiens gue tuh yang memakai produk gue itu tampil beda lah gitu, nggak sama dengan yang lainnya. Nah itu biasanya gue sampaikan tuh dengan cerita-cerita yang gue bikin. Ya kadang
ada ngarangnya juga sih, cuman di satu sisi itu bisa jadi spotlight buat brand lo. Kalau acara rutin nggak ada sih, tapi maksudnya gua tuh yang serunya itu banyak brand gue tuh dipakai untuk Virgin Marathon gitu. Jadi mereka maraton pertama kali kebanyakan pakai brand gua gitu. Nah itu gua nggak tahu gimana, tapi buat gua tuh jadi kebanggaan tersendiri. Mungkin menurut dia ini momen terbaik buat dia pengen tampil beda, dan menurut dia brand gue itu beda dengan brand sport lainnya, akhirnya dia pakai brand gue kayak gitu. Nah gue menyimpulkan ayah brand gue ini menjadi bagian perjalanan goals maratonnya dia lah gitu. Dengan tagline yang ada di baju gue gitu, apa ya, gue tuh nyemangatin audiens gue, misalkan kayak every miles matters gitu. Ya maksudnya nggak ada kilometer yang sia-sia gitu. Lo latihan itu, walaupun lo sedikit lo lari, itu bagian dari latihan lo. Kayak gitu-gitu sih, jadinya mereka goal sampai bisa maraton gitu. Terus kayak a story for every kilometer misalkan. Iya, setiap kilometer yang lo jalanin itu jadi bagian cerita lo gitu. Buat mencapai goals yang lo dapet gitu. Kalau gue sih selama ini emang karena sosial media itu sebagai direct ke marketplace ya. Jadi gue tuh lebih main di Instagram sebenarnya. Karena kalau di Instagram kayaknya apa ya, secara market gue dapet lah. Kayak Instagram itu orang lihat itu pasti beli gitu. Market yang udah kebentuk lah. Kalau TikTok menurut gue lebih untuk exposure aja gitu. Lebih buat exposure. Jadi lo bikin konten kayak gini gitu. Tapi mungkin orang nggak ngeh juga sama brandnya, jadi dia lebih fokus ke kontennya gitu. Nah kalau Instagram beda, Instagram tuh orang lebih fokus untuk dia pengen lebih tahu si brandnya ini. Kalau buat ngejaga konsistensinya, yang pasti gue harus tetap berlari dan gue harus tetap bersepeda, karena ide-ide yang ada di brand gue tuh ya gue dapetin dari ritual itu gitu maksudnya. Mungkin kalau misalkan gue nggak lari atau gue nggak bersepeda, gue nggak bakal bisa dapet tagline itu sih, karena gue tipikal orang yang lumayan sering sendirian lah untuk bersepeda atau lari. Itu akhirnya jadi kontemplasi buat gue, dan kalau ada kata-kata yang nyangkut itu biasanya gue catet di note gitu, dan akhirnya nanti bakal gue proses untuk jadi sebuah desain. Tantangannya tuh gini, nggak semua orang itu bisa menceritakan apa yang ada di dalam kepalanya dia. Nah gue lumayan orang yang beruntung, karena gue maksudnya secara personality gue emang gue suka nulis gitu, makanya itu jadi kelebihan tersendiri lah untuk ngebangun sebuah brand. Kalau lo nggak bisa ngebangun storytelling, ya lo coba hire orang yang bisa itu sih, karena menurut gue storytelling itu penting banget untuk sebuah brand, karena itu bakal bisa jadi spotlight lo gitu. Ini lo bayangin nih, banyak brand-brand di Indonesia nih, set. Nah kalau lo nggak bisa menceritakan brand lo, gimana orang mau beli brand lo kan gitu. Ketika brand itu bisa menceritakan cerita produknya, itu jadi kelebihan tersendiri dan jadi pilihan yang kayaknya gue mau beli ini aja deh. Mereka ngerasa kayak brand ini terasa deket sama dia. Ada rasa itu ya lo harus menceritakan brand lo.